Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kita sekarang akan memasuki webinar mempelajari bahasa Yunani Perjanjian Baru dengan mudah di sesi yang ke-8. Secara khusus akan membahas tentang partisip welcome kepada Pendeta Dr. Roni Worang yang akan memberikan materi kepada kita. Selamat untuk semua peserta yang sudah join, baik dari berbagai STT, dari berbagai tempat, maupun juga dari berbagai denominasi gereja. Kita percaya bahwa pembelajaran ini akan sangat membantu kita. Keynote speaker kita pada malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan membantu kita sehingga webinar ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita mulai dengan doa. Kami bersyukur padamu Bapa untuk anugerah-Mu, Engkau mengasihi mencintai kami, puji sembah hormat bagimu Kristus Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini dan akan mengurapi, menguduskan, memberkati pembelajaran Yunani ini, khususnya terkait dengan partisip. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhirnya akan pembelajaran ini kami serahkan ke tangan-Mu. Mohon kasih sayang, kebaikan, dan berkat Tuhan melimpah di dalam proses semuanya ini. Puji syukur hanya bagi Bapa. Tuhan intervensi ambil alih, dipermuliakan kau selamanya, kasih karunia melimpah atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan dipermuliakan kau selamanya. Amin. Ya, selanjutnya kita serahkan kepada Pak Pendeta Dr. Roni Worang untuk memberikan presentasi. Nanti sekitar 2 jam ini kita serahkan ke beliau. Beliau akan memberikan materi-materi. Kalau ada pertanyaan langsung saja kepada keynote speaker kita pada malam ini. Kepada Pak Pendeta Dr. Roni Worang kami persilahkan. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Apakah suara saya cukup terdengar? Ya, jelas sekali Pak. Terdengar Pak Roni. Oke, ya perlu dites dulu toh supaya jangan terjadi saya sudah ngobrol sendiri, sudah ngajar sendiri, ternyata tidak ada yang nguping. Oke. Saya diberikan kepercayaan untuk membimbing teman-teman untuk dapat belajar tentang yang namanya partisip. Atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut participle. Ya, participle. Sebenarnya kata participle ini itu sebenarnya merupakan umum, kata umum. Jadi maksudnya di dalam grammar bahasa Inggris juga ada. Dan karena itu mari kita coba sama-sama akan belajar ini. Mungkin Pak Hanas boleh bantu dengan share screen untuk kita. Oh gitu. Iya. Saya cari dulu materinya kalau gitu ya. Kita akan belajar, kita akan melihat tentang partisip ini dan sama-sama kita akan lebih memahami sehingga dia akan mudah dipahami. Nah, berbicara tentang partisip ini, maka sebenarnya partisip ini Anda perlu terlebih dahulu menguasai yang yang satu itu tense. Yang kedua itu kata kerja. Yang ketiga Anda harus menguasai yang namanya keterangan. Dan kemudian yang keempat Anda harus menguasai kata sifat. Ya, 4 hal itu perlu terlebih dahulu Anda punyai, Anda miliki sebagai modal bagi kita untuk dapat belajar dengan baik yang namanya partisip atau participle. Oke, saya harap teman-teman tidak akan bingung dengan istilah partisip itu adalah Indonesianya. Sementara participle itu adalah participle itu adalah bahasa Inggrisnya. Gitu. Nah, sehingga teman-teman bisa ikut di dalam pembelajaran ini dengan lebih mudah. Oleh karena sekali lagi kita belajar bahasa Yunani ini tidak seperti di bangku-bangku STT yang belajarnya ngejelimet, putar kiri, putar kanan, bingung kiri, bingung kanan. Nah, tetapi kita sama-sama akan melihat bahwa ternyata
mempelajari bahasa Yunani itu sebenarnya bisa secara simple. Nah, di dalam slide yang sudah disampaikan, yang sudah ditayangkan ini, kita boleh lihat bahwa participle ini sebenarnya adalah memiliki atau mempunyai ciri dan fungsi yang sama dengan kata kerja dan kata sifat. Makanya saya sudah katakan tadi, Anda mempelajari yang namanya participle atau particip itu, Anda harus terlebih dahulu bisa membedakan pertama tense, yang kedua kata kerja, yang ketiga kata keterangan, dan yang keempat itu adalah kata sabar dulu, saya ulang, tense, kata kerja, kata sifat, kata sifat dan kata keterangan itu yang keempat. Itu. Nah, tanpa ini maka kita agak sulit membedakan atau menghayati itu yang namanya partisip. Nah, karena memang kalau kita lihat itu agak tidak terlalu mempengaruhi arti, tetapi kita tahu bahwa itu adalah participle. Nah, sebagai kata kerja, partisip mempunyai arah dan tense. Dan dapat berfungsi pula sebagai kata keterangan. Itu kita sudah lihat di uraiannya di atas itu. Nah, karena itu mari kita akan coba lihat bagian ini supaya kita boleh dengan mudah nanti akan mempraktikkannya. Saya kurang tahu Pak Hanas, apakah ada kesempatan untuk teman-teman berpraktek? Kita lihat jamnya dulu, apakah memungkinkan atau enggak materinya. Gitu ya. Karena kalau saya mengajar Yunani, saya lebih menekankan kepada praktek bukan kepada teorinya. Oleh karena kita belajar dan menguasai teori, kalau tanpa dipraktikkan juga cepat hilang. Cepat hilang. Apalagi kalau misalnya teman-teman ingin menjadi, atau bukan menjadi ya, tetapi sekurang-kurangnya bisa menafsir atau menerjemahkan Alkitab. Walaupun mungkin terjemahan itu hanya dipakai untuk konsumsi sendiri, dalam pengertian konsumsi sendiri itu dalam artian bahwa teman-teman menerjemahkan sendiri untuk kepentingan sendiri dalam pelayanan. Jadi ketika akan menyampaikan khotbah mengambil teks perjanjian baru, maka ayat yang diambil itu, teks yang diambil itu kita bisa terjemahkan menurut versi kita. Ya, tentunya kita menerjemahkan dengan versi kita, tentunya juga kita perlu membandingkan terjemahan kita itu dengan versi-versi terjemahan yang lain, sehingga penerjemahan kita itu tidak terlalu jauh melenceng. Dan saya sudah membuktikannya sendiri ketika saya coba untuk kemudian menerjemahkan beberapa ayat dalam Alkitab Perjanjian Baru, saya membandingkan dengan apa yang sudah ada, yang sudah kita kenal, seperti kalau dalam bahasa Indonesia ada terjemahan lama, terjemahan baru, itu semuanya terbitan LAI, juga bahasa Indonesia sehari-hari itu terjemahan LAI, sementara ada satu versi yang pasti teman-teman juga sudah tahu. Oh, ada lagi satu versi dalam yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kabar Baik untuk Masa Kini. Itu juga salah satu versi terjemahan Alkitab terbitan LAI. Tetapi ada satu yang non LAI, itu diterjemahkan oleh Kalam Hidup. Itu firman Allah yang hidup. Ya, jadi Alkitab bahasa Indonesia saja ada 5 versi terjemahan. Nah, kelima versi terjemahan itu dapat kita jadikan sebagai bukan rujukan, tetapi sebagai perbandingan atas terjemahan kita. Dan pasti kalau kita mengikuti hukum-hukum atau kita mengikuti rumus-rumus bahasa Yunani yang kita sudah pelajari di kelas-kelas kita, walaupun kelas online ini, kita boleh melihat bahwa oh iya, ternyata itu bisa. Terjemahan kita itu tidak banyak lari dari situ. Mungkin banyak lari dari terjemahan baru, mungkin saja banyak lari, tetapi kalau kita bandingkan dengan terjemahan atau versi-versi terjemahan yang lain, itu pasti ada kecocokan.
pasti ada kecocokan. Nah, tetapi jangan juga kita menghakimi, lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan. Mereka itu ngaco. Bukan ngaco. Harus diingat bahwa setiap penerjemah itu punya kendala-kendala penerjemahan. Termasuk juga nanti Bapak Ibu Saudara waktu coba menerjemahkan Alkitab, satu teks itu pasti saja ada kendala-kendala penerjemahan. Nah, ketika merujuk atau bukan merujuk, ketika membanding dengan terjemahan yang lain, Bapak Ibu akan mengalami, oh ya, kalau begitu ini sebenarnya terjemahnya seperti ini. Gitu, ya. Nah, karena itu sekali lagi memang untuk bisa sampai ke sana kita bukan hanya belajar teori, tetapi kita harus banyak latihan. Gitu. Prakteknya itu dengan praktek latihan. Nah, tapi oke lah, saya menyesuaikan diri dengan yang dipersiapkan sehingga kita bisa tetap enjoy dalam belajar. Karena kunci belajar Yunani itu Anda harus belajar dengan happy. Boleh diulang? Anda harus belajar dengan happy. Karena kalau tidak happy belajar bahasa Yunani, minta maaf, rumus-rumusnya itu ngejelimet. Rumus-rumusnya itu bikin kita sakit kepala. Nah, karena itu belajar kita menikmati pelajaran bahasa Yunani ini. Yuk, mari kita lihat pada bagian yang pertama. Fungsi partisip sebagai kata kerja. Sebagai kata kerja, partisip itu merupakan kata kerja transitif. Teman-teman pasti tahu, atau mungkin kalaupun tidak tahu, oke, saya ingatkan. Apa sih sebenarnya itu kata kerja transitif? Lawan dari transitif masih ingat? Kata kerja intransitif. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan kata kerja transitif? Kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang pasti memiliki subjek, objek, dan embel-embel yang lain. Mau pakai keterangan itu apa terserah. Ya, tapi intinya kalau kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang harus ada strukturnya, harus ada pelengkap-pelengkapnya, yaitu subjek, objek itu sendiri ada 3, objek penderita, pelaku, penyerta, dan juga keterangan waktu, keterangan tempat. Itu kalimat atau kata kerja transitif. Nah, yang tadi di situ dalam tulisan kita, dalam materi kita, sebagai kata kerja partisip itu merupakan kata kerja transitif, mempunyai objek langsung, tak langsung, atau keterangan pelengkap. Contoh di situ, ya, ada diberikan contoh. Bapak Ibu bisa baca, teman-teman bisa baca. Ho esdion, pouton, ton, arpon. Ya. Oke, terima kasih Pak Hanas. Jadi ho esdion, Tauton, touton, ton, arton. 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 Nah, ini teman-teman diharapkan kalau sudah belajar sampai pada level partisip ini, jangan lagi buta huruf Yunani. Gitu ya, jangan lagi buta huruf Yunani. Nah, karena itu ketika kita mau praktek, kita mau latihan menulis, latihan membaca, wah itu akan menjadi hal yang luar biasa. Nah, ho esdion, Anda perhatikan. Seseorang yang makan. Ya. Seseorang yang makan, karena di sini tidak dijelaskan subjeknya siapa, hanya dipakai artikel ho dan akhiran on. Nah, kita harus tahu bahwa itu adalah subjek kalimat. Seseorang yang estion itu makan. Seseorang yang makan ton arpon. Arpon itu roti. Dan karena akhiran on, masih ingat rumus kata kerja maskulin,
Ya, rumus kerja kata benda maskulin, ya kata benda maskulin akhiran on itu dia ada pada kasus, masih ingat? Akusatif atau objek. Objek apa di Akusatif situ? objek. Objek apa di situ? Orang pertama tunggal. Tidak. Objek apa di situ? Objek di situ ada objek penderita, ada objek penyerta, ada objek objek pelaku. Kira-kira dia masuk di objek mana? Penderita. Objek penderita. Penderita, betul. Ya, sehingga kita boleh lihat seseorang yang makan roti ini. Ininya dapat dari mana? Artikel ton. Ya, artikel ton itu yang menunjuk kepada ini. Oke? Nah, mudah-mudahan saya menerangkan ini tidak terbang di atas kepala. Ya, tetapi itu masuk di sini langsung orang udah bilang taprop, terkurung. Nggak keluar lagi, nggak keluar lagi. Masuk kiri kanan langsung tembus di memori kita, tersimpan di memori kita. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, ada contoh yang kedua. Ho kaita bainon. Ek tu orano. Ia yang turun, ya, ia yang turun. Sekali lagi, itu dilihat dari mana? Dilihat dari artikelnya di depan dan akhiran, ya. Akhiran on pakai omega, bukan pakai omikron. Kalau dia orang ketiga tunggal, maka dipakai omikron. Ya, di situ letak bedanya. Jadi ia yang turun dari mana? Dari Urano, dari kata Uranos, ya, surga, ya, surga. Anda perhatikan di situ. Ia yang turun dari surga. Nah, dalam hal ini partisipnya itu ada di mana? Partisipnya itu ada dari kata turun dari surga sebagai sebuah keterangan pelengkap. Anda perhatikan di sini, ya. Anda perhatikan di sini. Kok contoh yang pertama hanya membutuhkan yang namanya objek. Sementara yang kedua itu tidak membutuhkan objek, tetapi dia membutuhkan keterangan pelengkap. Nah, disinilah sebenarnya peranan daripada yang namanya partisip atau partisipal. Oke, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa pahami. Kalau misalnya tidak jelas, mungkin Pak Hanas mungkin langsung tanya ya. Ya, langsung saja. Ya, langsung saja bertanya. Supaya jangan dulu kita banyak materi, baru teman-teman bingung, nggak tahu di mana, ya akhirnya matikan video dan melakukan aktivitas yang lain. Yang penting Pak Hanas dan saya tahu bahwa Anda ada. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita aktifkan video untuk maksudnya apa? Supaya kita bisa lebih memahami, interaksi bisa berjalan dengan lebih bagus. Gitu. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja open mic dan kemudian bertanya. Nah, mari kita perhatikan catatan selanjutnya. Bila dalam posisi predikat tanpa kata sandang, dari kata sandang atau artikel yang saya sudah sebutkan tadi, partisip itu berfungsi sebagai kata keterangan. Maksudnya memberi keterangan terhadap kata kerja pokok, menjelaskan seperti yang tadi ya. Ho kaita bainon, ya, kata bainon. Nah, lalu ek, ya, turun, ya, turun dari, kata ek itu dari, ya, tu uranon. Nah, perhatikan di situ. Perhatikan di situ. Teman-teman minta maaf ini karena saya hurufnya rada-rada kecil, tapi saya membutuhkan ini kan, harusnya saya pakai ini loh. Harusnya saya pakai kaca pembesar juga untuk
memperlengkapi. Jadi kalau teman-teman lihat saya kemudian saya lihat pakai kaca besar, harap maklum, itu faktor mata. Dan kalau ada salah pembacaan itu bukan karena ini, tapi memang karena faktor mata yang sudah tidak terlalu berfungsi secara maksimal, ya, faktor U kata orang, ya, faktor usia. Oke, baik. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, keterangan ini berhubungan dengan waktu dan sebab akibat. Mari kita lihat contoh. Berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan waktu. Ada contoh legon, tauta, ho, adrotos, ya, blepei, ton, kurion. Orang itu melihat Tuhan, ya. Orang itu melihat Tuhan ketika mengatakan hal-hal ini. Nah, Anda perhatikan rumus bahasa Yunani itu kata-katanya itu bisa tersebar kemana-mana. Anda perhatikan kata Tuhan itu sebenarnya ada di belakang. Kata yang paling terakhir. Sementara melihat itu, legon itu ada di depan. Nah, Anda perhatikan oleh karena apa? Oleh karena sebenarnya dalam bahasa Yunani tidak ada SPOK itu tidak berurut. Dia tetap ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan itu tetap ada rumus seperti itu, tetapi kita bisa lihat keterangan kadang-kadang bisa di muka, predikat ada di muka, dan seterusnya. Ya, nah itu perlu dipahami. Sehingga ketika kita menerjemahkan, orang itu melihat Tuhan ketika mengatakan hal-hal ini. Nah, di mana bentuk partisipnya? Partisip dalam kalimat ini menerangkan kapan orang itu melihat Tuhan. Kapan orang itu melihat Tuhan? Teman-teman, ketika mengatakan hal-hal itu. Nah, itulah keterangannya. Karena bentuk present, partisip, legon, sama waktu dengan kata kerja pokok blepei. Ya, blepei. Oke, Anda perhatikan legon dan blepei itu sama waktu, ya, itu sama waktu, bersamaan. Dua kata kerja itu bersamaan, itu antara legon, ya, melihat, dengan blepei, blepo, dari kata kerja blepo. Tuh. Ya, di situ tutup. Ya. Nah, itu berhubungan dengan waktu. Sekarang berhubungan dengan akibat. Berhubungan dengan akibat. Ini ngomong-ngomong tidak ada pertanyaan, apakah memang sudah ngerti atau malah bingung? Atau masih menyimak? Masih menyimak. Oke. Menyimak, Pak. Baik. Menyimak, Pak. Menyimak. Ya, menyimak, Pak. Baik. Menyimak. Ya. Ya, mantap kalau begitu. Oke, yang B. Berhubungan dengan sebab akibat. Kait Dan tes. Evi, ton, tonton, Ebonto, ya, Ebonto, Auton, me, Misteu, ada tulisan Misteuntes, Oti, hoti, estin, matetes. murid. Ya, murid, betul. Ya. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid.
Itu dapat dibaca dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-26. Itu. Sampai di halaman ini ada pertanyaan? Karena kita akan berpindah ke halaman berikut. Kalau tidak ada, oh belum, masih ada ya. Masih ada bagian yang ke... Pastor Roni mau tanya. Ya, boleh, silahkan. Itu susunan subjek, objek, dan predikat itu kan tidak harus berurutan tadi. Itu kalau tidak berurutan berarti nanti kata-katanya beda lagi ya. Dia punya apa? Misalnya bentuk katanya. Tidak, karena apa? Hanya memindahkan aja atau mungkin ada tambahan-tambahan apa yang membedakan bahwa objek di depan bentuknya seperti ini, kalau objek di belakang bentuknya seperti ini. Oh, tidak ada, Pak. Tidak seperti itu. Subjek bisa, kalau dalam bahasa Yunani, subjek bisa di kalimat, di kata terakhir dalam kalimat. Bisa saja. Tetapi kita akan membedakannya dari mana? Dari rumusnya. Makanya kita harus membedakan kalau dia sebagai pokok kalimat, rumusnya apa. Dan itu rumus biasanya dilihat dari akhirannya. Gitu. Dilihat dari akhiran kata itu. Di situ. Sehingga biar letak kalimatnya itu terselip di tengah, biar dia ada terletak di belakang, itu tidak ada masalah. Karena kita hanya cari rumusnya doang. Kalau kita sudah lihat, oh ini pasti subjek kalimatnya. Nah, kemudian kita lihat kata kerjanya, oh ini pasti predikatnya. Kemudian kita lihat, oh ini ketemu akhiran on, akhiran o, itu oh ya berarti dia kasusnya apa? Oh, akusatif, genetif atau datif. Kita dengan mudah akan melihat seperti itu. Sehingga kata itu terletak dimanapun dalam kalimat, kita langsung tahu, oh ya ini rumusnya. Gitu. Sehingga makanya di dalam penulisan bahasa Yunani, urutan-urutan kata itu tidak harus memakai subjek, predikat, objek, keterangan. Tidak harus urutannya seperti itu. Kalau kita kan nggak bisa, subjek itu harus depan predikat. Kalau dia di belakang predikat dan jadi kacau pengertiannya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau bahasa Yunani, karena dia dia sudah pakai rumus, maka kita tahu. Sama dengan bahasa Inggris, toh. Kalau ditulis I, sudah pasti dia itu subjek. Kalau dia objek, pasti jadi me atau jadi my. Iya tak? Gitu. Kan tidak ada namanya apa subjek dipakai me. Me eat. Kan tidak ada. Kan pasti I eat. Iya tak? Seperti itu. Kita kenal dari rumusnya. Gitu. Oke? Bisa menjawab kira-kira pertanyaan? Bisa menjawab soal kira-kira yang ditanyakan? Terima kasih, Pastor. Oke. Pak Pastor. Ya, bagaimana? Oke, kita lanjut. Lanjut, Pastor. Oke, kita lanjut pada A2. Fungsi partisip sebagai kata sifat. Partisip bisa digunakan juga sebagai penentu sifat yang selalu dalam posisi atributif. Atributif artinya kata itu disertai dengan kata sandang. Gitu artinya. Kita lihat contohnya. Sabar ya, karena hurufnya terlalu kecil. Jadi, teman-teman yang bisa baca untuk huruf Yunaninya? Eblefsa. Karena itu kan PS ya. Eblefta, ton apostolon, ton legonta, tauta. Oke, mantap. Berarti sudah melek bahasa Yunani ini. Saya telah melihat Rasul
yang mengatakan hal-hal ini. Nah, partisip dalam kalimat ini ton legonta itu menunjukkan tentang rasul yang mana yang telah dilihat. Gitu. Saya telah melihat rasul. Rasul yang mana? Rasul yang mengatakan hal-hal ini. Gitu. Ya, rasul yang mengatakan hal-hal ini. Itu. Ya. Itu yang kita sudah pelajari. Nah, sebagai kata sifat, partisip digunakan juga sebagai substantif. Sekaligus berfungsi sebagai kata benda. Supaya bisa dipahami dengan baik, mari kita lihat contohnya. Masih ada di situ kah di slide itu? Kayaknya di slide yang sebelumnya. Udah pindah dia. Sudah pindah kah? Iya, karena ini kan yang pertama kan. Oh, oke. Ada di atas. Nah, ini. Eblepsa ton legonta tauta. Saya melihat orang yang mengatakan hal-hal ini. Jadi ton legonta, ya. Sementara saya telah melihat eblepsa. Mudah-mudahan saya tidak salah baca ini tanda-tanda baca yang ada di atas. Itu bukan koma terbalik toh, tapi memang koma toh. Saya pakai kaca pembesar dulu untuk meyakinkan. Oh ya betul. Itu pakai koma. Gitu. Oke, saya mau pindah slide dulu di HP saya. Karena kalau saya lihat di monitor yang ada di depan ini, kayaknya terlampau kecil. Sehingga rada susah untuk dibaca. Oke, saya lihat pada slide yang kedua dulu. Oke, kita lihat pada bagian B. Atau masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, penggunaan tense dalam partisip. Tense dalam partisip hanya mempunyai makna dalam hubungannya dengan kata-kata kerja pokok atau bentuk indikatif pada sebuah kalimat. Mari kita lihat ya. B1, penggunaan tense dalam partisip. Nah, present particip menunjukkan perbuatan yang terus-menerus dan yang terus-menerus dan yang sewaktu atau kontemporaneous. Jadi maksudnya terus-menerus ya. Kata kerja terus-menerus dengan aksi dari kata kerja pokok dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, didaskomenos, hupo, ton, tu itu kan u toh, tu, kurios, kurio, ho, androtos, andropos betul, antropos, lambane, ten, aletheia. Sudah tergambar artinya sebenarnya. Sementara diajar oleh Tuhan,
orang itu menerima kebenaran. Ya. Sementara diajar oleh Tuhan, orang itu menerima kebenaran. Nah, present participnya ada di mana? Present particip itu ada di kata menerima kebenaran. Lambane ten alethean. Itu ada di situ partisipnya. Itu. Masih ikut? Atau ada di awang-awang? Masih ikut. Masih ikut. Ah, puji Tuhan. Itu berarti Anda belajar Yunani dengan semangat. Haleluya. Gitu. Ya. Ini saya masih bisa secara lancar menjelaskan kepada teman-teman oleh karena ya ini saya masih membiasakan diri untuk membaca ayat dalam perjanjian baru langsung dari bahasa Yunani dan kemudian ya walaupun untuk konsumsi sendiri gitu, walaupun untuk konsumsi sendiri berani-beranilah menerjemahkan gitu ya. Itu B1. Sekarang B2. Aorist particip. Pasti sudah belajar tense aorist juga toh? Ah, mantap, terima kasih. Ana sudah dibesarkan. Nah, aorist particip menunjukkan suatu perbuatan yang telah selesai. Ya. Tindakan yang bersifat final, yang bersifat titik. Dan yang waktunya sebelum perbuatan kata kerja pokok. Tidak menjadi persoalan apakah kata kerja pokok itu mempunyai tense lampau, kini, atau masa depan. Atau dengan kata lain, tidak menjadi persoalan apakah kata kerja pokok itu mempunyai tense past tense, ya, present tense, atau future tense. Tidak perlu dipikirkan hal itu. Contoh. Epon panta excelden betulkah? Iya betul. Excelden et tu atau to oiko. Setelah mengatakan hal-hal ini, ia pergi dari rumah. Epon, ya, setelah mengatakan, ya, tauta hal-hal ini, ya, ia pergi excelden, ya, ek tu atau to oikon, ia pergi dari rumah. Itu, ya. Nah, ini kira-kira yang mana yang aorist particip? Epon atau excelden? Ayo. Ingat rumus-rumus. Teman-teman ada yang ingat? Oke. Kalau Anda bingung dengan Yunaninya, kira-kira menurut Anda kata kerja dalam bahasa Indonesia apa yang sampai titik? Lihat saja terjemahannya, tidak usah lihat huruf Yunaninya. Kalau Anda lihat terjemahannya, kira-kira kata kerja yang sudah titik itu mana? Yang sudah selesai? Pergi. Pergi kah? Atau setelah mengatakan hal-hal ini? Mengatakan hal-hal ini. Ini. Nah, itu dia. Hal-hal ini. Jadi, iPhone. aorist partisipnya itu ada pada epon tauta. Ya. Epon tauta. Anda perhatikan. Excelden et tu oiku. Itu tidak perlu lagi diperhatikan. Ya. Nggak usah perhatikan apanya. Nggak usah tahu dia
Apakah dia present tense, past tense, atau future tense? Bisa saja ia akan pergi ke rumah, ia akan pergi dari rumah, boleh juga. Gitu. Ya kebetulan ini ia pergi dari rumah. Itu menunjuk pada tense apa coba? PR bagi teman-teman ya. Oke, B3. Future participle menunjukkan perbuatan yang dilakukan sesudah perbuatan kata kerja pokok. Nah, sementara perfect participle menunjuk ya atau menunjukkan perbuatan yang dilakukan. Yang perfect itu perbuatan yang menyebutkan suatu keadaan ya, yang menyebabkan suatu keadaan yang berlaku sampai waktu itu, atau menyatakan tindakan yang menjelaskan keadaan sesuatu. Nah, itu bisa membedakan antara future dan perfect. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Mudah-mudahan diam bukan berarti bingung. Tetapi diam itu berarti lagi menyimak. Oke, kalau demikian maka mari kita lihat pada paradigm present participle. Paradigm present participle. Paradigm sebagaimana kata sifat, partisip mempunyai 3 jenis kelamin, yaitu ada di tabel di bawahnya, maskulin, feminim, dan neuter atau netral. Maskulin, feminim, dan netral. Present active participle mengikuti deklinasi atau deklinasi 3 dari kata benda untuk maskulin, kata kerja maskulin dan netral. Sedangkan untuk feminim mengikuti deklinasi 1. Nah, apa itu deklinasi 3, deklinasi 1? Saya tidak mau terangkan karena saya yakin itu sudah diterangkan sebelumnya. Tetapi kita harus bisa membedakan oleh karena kata-kata ini, kata-kata deklinasi ini menunjuk kepada kata benda. Itu punya deklinasinya. Akhiran present active participle untuk kasus nominatif tunggal, akhiran on, akhiran apalagi di situ ya, habis on, ousa, on. Akhiran middle dan pasif partisip kasus nominatif tunggal adalah omenos, omene, omenon. Itu rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumus ini minta maaf harus dihafal. Setelah hafal, dibuatkan latihan. Karena kalau tidak, Anda cuma hafal, Anda tidak akan mengerti ketika digunakan. Gitu. Ya. Sehingga saya harap nanti teman-teman bisa aktif membuat kalimat dalam bahasa Yunani. Kemudian teman-teman bisa menuliskan untuk melatih kemampuan dalam berbahasa Yunani. Sehingga kita boleh lihat di situ, ya, untuk tunggal, maka nominatif, akhiran nominatif maskulin itu adalah kata benda dengan akhiran on, omega nu. Ya, omega nu. Sementara untuk nominatif
feminin tunggal itu ousa. Dan untuk netral, ya, perhatikan kalau nominatif maskulin itu berakhir on juga, tetapi pakai omega, maka untuk netral dia memakai omikron. Sama-sama on. Pembacaannya sama-sama on. Memang pembacaannya sih seharusnya omeganya jadi on. On. Ada panjang. Kalau netral, on. Bisa dibedakan dari pelafalan ya. Bisa dibedakan dari pelafalan. Tapi ya sudahlah, kalau kita belajar linguistik yang keren, yang tinggi, nah itu kita perlu untuk membedakan sampai kepada bukan cuma pelafalan, tapi juga termasuk pada artikulasi. Saya kurang tahu apakah Pak Hanes juga menekankan sampai ke situ atau tidak. Tapi saya rasa itu kalau teman-teman mau studi lanjut Yunani, bolehlah belajar sampai ke situ. Tetapi untuk kita yang hanya untuk konsumsi sendiri, mungkin ini apa namanya? Yang penting kita sudah tahu perbedaan tersebut, ya. Nah, itu untuk nominatif. Sementara untuk genetif tunggal maskulin itu dipakai kata benda plus akhiran ontos untuk genetif maskulin. Untuk feminin, genetif femininnya pakai kata ouses, pakai akhiran maksud saya. Ya, jadi kata benda plus akhiran ouses. Dan untuk netralnya kata benda plus akhiran yang sama dengan maskulin. Ontos juga. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana kita bisa membedakan rumusnya? Oh, ini dia kata netral atau ini maskulin? Dapat tahu dari mana kira-kira? Ada ide dari teman-teman? Entah itu teman-teman hafal atau teman-teman hanya tebak-tebakan? Dari mana teman-teman bisa melihat untuk membedakan ini kira-kira genetif maskulin atau genetif netral? Karena akhirnya sama. Dapat diketahui dari konteks kalimatnya, ya. Kalau kita boleh lihat dalam konteks kalimatnya, pasti kita bisa, oh ya ini ternyata maskulin, ini netral. Dan tentunya kita juga bisa melihat kata benda dasarnya apa. Selain kita lihat dari akhiran, kita bisa lihat di dalam seperti itu. Oke, itu untuk genetif tunggal. Sementara datif tunggal untuk maskulin akhirnya onti. Untuk femininnya akhirnya ose. Netralnya juga kembali kepada maskulin, akhirnya onti juga. Itu. Sementara untuk akusatif kata benda plus akhiran onta. Untuk femininnya akhirannya osan dan netralnya akhiran on. Itu untuk tunggal. Sementara untuk jamak nominatifnya itu kata benda plus akhiran ontes. Plus akhiran ontes. Lalu kemudian femininnya kata benda plus akhiran osai. Netralnya kata benda plus akhiran onta. Jadi hati-hati ketika Anda melihat kata benda dasar plus akhiran onta, Anda harus nyimak apakah ini nominatif, jamak, netral, ataukah akhiran onta ini, kata benda plus akhiran onta ini adalah akusatif maskulin tunggal. Harus hati-hati.
Dari mana lagi kita membedakan? Dari mana? Ya, pertama, dari kata kerja dasarnya apa? Kita bisa tahu. Itu tidak akan pernah bohong. Yang kedua, dari struktur atau dari konteks kalimatnya yang kita kenal dengan istilah sintaksisnya. Gitu. Ya. Makanya hati-hati, kita harus kenal rumus, tapi yang kedua, kita perlu banyak latihan sehingga kita bisa kita punya kepekaan. Ya, sama dengan teman-teman toh, kalau belajar mengendarai kendaraan apapun, entah dia sepeda, entah dia sepeda motor, entah dia mobil, semakin tinggi jam terbang Anda, Anda lebih menyatu dengan kendaraan itu. Nah, begitu juga dalam bahasa Yunani. Semakin Anda sering latih, semakin jam terbang Anda menerjemahkan atau membaca teks Yunani itu, semakin Anda lebih gampang memahami bahasa Yunani itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau Anda ingin menguasai bahasa Yunani, jangan cuma belajar, jangan cuma hafal rumus, tetapi yang ketiga juga Anda harus belajar atau perbanyak untuk latihan. Oleh karena apa? Kita perhatikan beberapa rumus memang mirip. Beberapa rumus memang mirip. Nah, karena itu sekali lagi proses latihan itu akan membuat Anda semakin lebih lancar. Oke, itu untuk nominatif jamak. Sekarang genetif jamak. Untuk genetif maskulin jamak itu kata benda dasar diakhiri dengan akhiran onton. Onton, ya. Sementara femininnya kata benda dasar ditambah dengan oson. Dan untuk netral kata benda dasar ditambah akhiran onton. Ya, sekali lagi ada dua rumus yang sama, yaitu genetif maskulin sama genetif netral. Itu rumusnya rada sama. Sama dengan yang tadi. Bagaimana cara kita membedakan? Lihat kata kerja dasarnya, hafal kata kerja dasarnya, Anda tahu ini kata benda berkelamin apa. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua, perhatikanlah konteks kalimatnya apa. Sehingga teman-teman bisa membedakan. Oh, ternyata ini genetif maskulin. Oh, ternyata yang ini bukan genetif maskulin, tetapi genetif netral. Bisa dibedakan. Lanjut, datif. Datif untuk maskulin jamak, itu kata benda dasar ditambah akhiran usin. Usin. Sementara femininnya kata benda dasar ditambah akhiran usais atau ausais. Dan neternya atau netralnya kembali kepada rumus genetif maskulin jamak. Yaitu kata benda dasar plus akhiran osin. Sementara akusatifnya untuk maskulin jamak, kata benda dasar ditambah akhiran ontas. Untuk femininnya, kata benda dasar ditambah akhiran ausas. Ausas. Dan untuk netralnya, kata benda dasar ditambah dengan akhiran onta. Onta itu ada juga rumusnya tadi. Ya, Anda perhatikan itu, tolong diperhatikan untuk Anda berhati-hati sehingga Anda tidak salah di dalam penerjemahan. Itu dia. Oke, saya minta waktu karena harus ganti slide yang berikut.
Oh, minta maaf saya tidak bisa buka lagi yang slide selanjutnya. Ada apakah gerangan sampai tidak bisa dibuka? Ah, bisa. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat tabelnya. Akhiran participle ya, akhiran participle present passive. Mungkin teman-teman bisa baca saja sendiri ya akhiran-akhirannya karena ini lumayan panjang. Atau mau dibaca lagi, Kak? Materi sudah dikasih semua ke Oke. Berarti kalau begitu, kalau materinya sudah ada, mungkin yang tabel ini teman-teman bisa baca sendiri dan mungkin mempersiapkan dirilah untuk latihan. Nah, saya belum tahu bagaimana caranya Pak Hanas untuk kita membuat latihan-latihan ini. Mungkin teman-teman bisa hubungi Pak Hanas. Tapi kalau tidak pun mungkin saya akan coba untuk kirim lewat ini beberapa latihan. Nantilah kita diskusikan karena sekali lagi kita belajar Yunani itu seharusnya lebih banyak prakteknya daripada menghafal rumus-rumusnya. Nah, itu Anda perhatikan itu ada akhiran participe present passive, itu ada present active participe dari kata luo. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Mungkin kalau sudah dalam bentuk kata ini lebih jelas ya, karena sudah ada katanya ya, kata benda, kata bendanya sudah ada dengan akhirannya. Itu jadinya tidak diawang-awang. Dari kata luo itu kayaknya ini bukan kata benda tapi present aktif. Jadi ini adalah kata kerja ya, bukan kata benda. Kata present active participle untuk kata luo. Begitu juga yang berikutnya present middle dan passive participle dari kata kerja luo. Itu teman-teman bisa baca dengan akhiran-akhirannya, itu yang akan menentukan rumusnya. Gitu. Oke. Lalu ada present participe dari kata Amy, ya. Saya adalah misalnya, ya. Amy itu. Kalau pakai ego Amy, tapi kalau pakai kata yang lain pasti akan berubah lagi menurut rumusnya. Oke. Itu teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Kalau tidak ada sesuatu yang mau didiskusikan, kita lanjut pada bagian D. Paradigm future participe. Paradigm future participe. Future active dan middle participe hanya menambahkan huruf sigma sesudah kata kerja dasar sebelum menambahkan akhirannya yang sama digunakan pada present active dan middle participe. Bagi kata dasar yang berakhiran huruf liquid dan huruf nasal tetap mengikuti aturan yang berlaku untuk tense future. Jadi akhiran untuk future aktif partisip nominatif tunggal akan menjadi son, sosa, son. Dan nominatif jamaknya sontes, sosai, sonta. Sedangkan akhiran untuk bentuk future middle participe nominatif tunggal adalah somenos, somene, somenon, dan nominatif jamaknya
itu kata kerja ditambah dengan akhiran somenoi, somenai, somena. Itu untuk paradigm future participle. Coba dulu, saya ganti slide dulu ya. Oke. Ada perhatikan. Genetif, ada antos, ada akhiran ases, kemudian untuk netralnya antos. Untuk genatif jamaknya akhiran anton, akhiran awon, akhiran anton. Anton di sini akhiran ya, bukan Anton nama orang. Just kidding saja. Oke. Lalu kemudian datif. Rumus datifnya akhiran anti untuk nominatif, untuk maskulin, kemudian akhiran AC, akhiran anti untuk netral, itu untuk tunggal. Sementara untuk jamaknya, nominatifnya tambah akhiran asin, untuk femininnya tambah akhiran asais, dan untuk netralnya asin. Kemudian untuk akusatif ada akhiran anta, asan, anta lagi, ya. Sekali lagi itu perhatikan kata kerja atau kata benda dasarnya. Lalu kemudian ada asas, antas, asas, dan anta kembali. Oke. Nah sekarang untuk akhiran partisip oris satu middle, Anda boleh perhatikan itu ada rumus-rumusnya. Mungkin Anda bisa menghafal, membaca sendiri, ya, untuk membaca sendiri. Lalu kemudian di situ juga ada akhiran partisip oris satu pasif. Itu Anda boleh baca, ada kata kerja dasar ditambah dengan akhiran-akhirannya yang ada. Nah, kita baca untuk selanjutnya yang di bawah rumus itu. Partisip oris satu aktif feminin tetap memakai sisipan huruf sigma dan vokal alfa yang mengikutinya merupakan pengganti vokal rangkap daripada O dan U pada akhiran yang digunakan dalam bentuk partisip present aktif feminin. Jadi akhiran sousa berubah menjadi asa pada oris satu aktif feminin. Dengan demikian akhiran yang akan dibubuhkan pada kata dasar setelah nominatif jamak adalah santes, sasai, santa. Partisip oris satu middle untuk ketiga jenis kelamin tunggal maupun jamak berdeklinasi menurut partisip present middle kecuali sisipan sigma dan perubahan vokal alfa yang mengikutinya. Akhiran untuk partisip middle oris satu setelah sisipan sigma untuk kasus nominatif tunggal adalah samenos,
samene, samenon. Dan nominatif jamaknya adalah somenoi, samenai, samena. Sekali lagi, ini kalau langsung latihan lebih lebih enak, ya. Jadi tidak hanya sekedar di awang-awang. Partisip oris 1 pasif tidak memakai augment, tapi tetap menambahkan theta sesudah kata dasarnya disertai dengan akhiran esa, n untuk bentuk nominatif tunggal dan akhiran entes, esai, enta untuk nominatif jamak. Liquid dan nasal tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam bentuk future. Partisip oris 2 berdefleksi sama persis dengan partisip present kecuali aksentuasinya yang berbeda. Oke, ini sekali lagi akan lebih gampang dipahami bila mana langsung kita bisa latihan. Itu. Nah, sekarang kita masuk dalam E1. Oris 1 aktif partisip dari kata luo. Ya. Anda perhatikan di situ untuk nominatif maskulin tunggal lusas, untuk femininnya lusasa, untuk netralnya lusan. Sementara untuk maskulin jamak lusantes, feminim jamaknya adalah lusasai, dan untuk netralnya lusanta. Anda perhatikan ada rumus yang sama. Feminim tunggal dan feminim jamaknya itu cuma beda satu huruf. Ada akhiran iota. Ya, ada akhiran iota. Jangan sekali-sekali terjebak dengan hal itu. Kemudian genetifnya untuk maskulin tunggal lusantas. Untuk feminim tunggal lusases. Untuk netralnya tunggal lusantos. Sementara untuk genetif jamaknya, maskulinnya adalah lusanton, feminimnya lusason, dan netralnya lusanton. Untuk datif, maskulin tunggal lusanti, untuk feminin tunggal lusase, untuk netralnya lusanti. Ya, lusanti. Sementara untuk datif jamak maskulin lusasin, untuk femininnya lusasais, dan untuk netralnya lusasin. Itu yang dapat kita pelajari untuk halaman tadi. Kita ke halaman 59. Halaman 59. Sudah ini, Pak. Ah, sudah kan? Iya, 60 ya? Iya. 60. Halaman 60. Oh, ada sisipan tadi akusatif yang ketinggalan ya. Teman-teman bisa baca untuk feminin tunggal, maskulin tunggal,
feminin tunggalnya, netral tunggalnya apa, jamaknya juga untuk maskulin, feminin, dan netralnya apa. Kita lanjut kepada oris satu middle particip dari kata luo, juga teman-teman bisa baca sendiri mungkin. Kemudian oris satu pasif partisip dari luo juga ada rumusnya, mungkin bisa dibaca sendiri, dan kemudian dilatih. Nah, mungkin kalau untuk kata-kata yang sudah ada di sini, yang sudah ada contoh dari kata luo, mungkin bisa dilatihnya dengan latihan menulis. Dengan latihan menulis sampai beberapa kali mungkin teman-teman bisa lakukan, sehingga itu bisa terhafal secara otomatis, sehingga nanti ketika coba mau menerjemahkan dengan diawali dengan parsing, ya, baru kemudian kita coba menerjemahkannya, maka itu akan berlaku dengan secara lebih mudah. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat bagian F, paradigm daripada perfect particip. Partisip perfect berdeklinasi sebagaimana bentuk partisip lainnya dengan ciri tertentu dalam hal penggunaan atau reduplikasi konsonan awal pada kata dasar dan penambahan huruf apa di situ? Kappa, ya, kappa sesudah kata dasar tersebut. Terdapat juga partisip perfect jenis kedua yang tidak menyertakan huruf kappa, sedangkan reduplikasinya hanya merupakan penambahan vokal pada awal kata. Penjelasan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk reduplikasi akan diuraikan pada pelajaran yang selanjutnya. Maka mari kita lihat contoh pada perfect active participle, ya, perfect active participle. Kita lihat itu ada rumus untuk perfect satu untuk kata luo, untuk kemudian yang kedua untuk kata lambano, ya, lambano. Mungkin teman-teman bisa membacanya, dan kita akan pindah pada slide yang selanjutnya, slide halaman berapa itu? 61 kalau tidak salah, ya. Slide halaman 61. Teman-teman boleh lihat akan halaman 61. Di situ juga ada F2 perfect middle dan pasif partisip dari kata luo. Itu teman-teman bisa baca sendiri. Sekarang kita lihat makna tense dalam partisip, sehingga kita bisa tahu yang kita sudah pelajari itu apa maknanya. Pertama, tense dalam partisip secara tidak langsung menyatakan, sabar dulu saya perbesar supaya saya tidak pakai kaca pembesar dalam membaca. Tense dalam partisip secara tidak langsung menyatakan perbuatan atau tindakan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dalam bahasa Yunani unsur tindakan lebih utama daripada unsur waktu dalam tense kata kerja. Aspek tindakan yang dinyatakan dalam kata kerja dapat digolongkan dalam 3 bagian berikut. Pertama, tindakan yang terus berlangsung atau linear action. Yang kedua, tindakan yang menunjuk suatu titik atau apa di situ? Punctiliar
action. Dan yang terakhir, tindakan yang tercapai atau perfektif. Nah, kita lihat yang pertama. Contoh tense present participle menunjukkan tindakan yang linear. Contohnya, polygon, polygon, SDA, SDA. Orang yang sedang berbicara itu sedang makan. Di sini tense aorist participle menunjukkan tindakan yang punctiliar. Ya, yang punctiliar. Contoh, Apon, SDA. Orang yang telah berbicara itu sedang makan. Perhatikan bedanya dengan contoh yang pertama, polygon, ya, polygon SDA. Sementara yang kedua, Apon, ya, orang yang telah berbicara. Yang pertama tadi sedang bicara, tense-nya berbeda. Ya, tense-nya berbeda. Itu sedang makan. Karena yang satu tense present, yang satu tense aorist. Ya, yang satu tense aorist. Itu. Nah, sekarang bagaimana untuk tense perfect participle yang menunjuk pada tindakan yang perfektif? Contohnya, kata apa di situ? Eirekos. Ya, Eirekos. Anthropos. SDA. Selesai berbicara, orang itu makan. Ya, selesai berbicara. Pekerjaan yang sudah selesai, yang sudah perfektif dikerjakan. Oke. Itu untuk contoh dari tense dalam partisip itu tidak secara langsung menyatakan perbuatan atau tindakan. Sekarang kita lihat tense dalam partisip menunjukkan waktu yang relatif. Mudah-mudahan saya tidak hanya sekedar menerangkan untuk membuat Anda bingung. Tapi ketika Anda berdiam, itu tandanya Anda lagi menyimak. Oke, kita lihat yang pertama, waktu sebelum dalam hubungan dengan konteks. Biasanya dinyatakan dengan aorist atau perfect. Ada 3 contohnya di situ. On. Ya. Apon, SDA. Apa artinya? Orang yang Apon, SDA. Orang yang telah berbicara itu sedang makan. Yang kedua, Apon, Fagetai. Orang yang telah selesai, orang yang akan selesai berbicara itu akan makan. Oke. Apon, Evage. Orang yang telah berbicara itu telah makan. Ya, Anda perhatikan yang di underline atau yang di garis bawahi itu menunjuk kepada waktu sebelum dalam hubungan dengan konteks. Oke.
Nah, sekarang kita lihat tense dalam partisip yang menunjukkan waktu yang bersamaan dengan konteks. Kalau tadi sebelum, ya, sebelum. Kalau sekarang yang bersamaan dengan konteks. Biasanya dinyatakan dengan present. Tapi seringkali juga dengan oris yang disertai dengan oris indikatif. Contoh. Holegon SDA. Orang yang sedang berbicara itu sedang makan. Ya, orang yang sedang berbicara itu sedang makan karena waktunya sedang bersamaan, makanya pakai sedang. Holegon SDA. Orang itu yang dulu sedang berbicara sementara makan. Lalu Holegon Fagetai, ya. Holegon Fagetai. Orang itu yang akan berbicara sambil makan. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Epon evagen. Sorry. Ho epon evagen. Orang itu yang dulu berbicara waktu makan. Ya, Anda bisa lihat perubahan-perubahan tense itu. Anda boleh perhatikan di situ bagaimana strukturnya akan mempengaruhi makna dari kalimat-kalimat tersebut. Oke, kita masuk pada lembar kerja yang terakhir untuk kita di malam hari ini. Waktu yang kemudian dalam hubungan dengan konteks biasanya dalam bentuk future. Sudah betul kah? Ya, betul. Oke. Future. Contoh. Ho eron. Ya, ho eron SDA. Orang yang akan berbicara itu sedang makan. Contoh yang kedua. Ho eron aurion pagetai se menon, ya. Saya ulang. Ho eron aurion pagetai se menon. Saya sengaja sedikit memperlambat pelafalan supaya teman-teman bisa menyimak. Ya, artinya orang yang akan berbicara besok, orang yang akan berbicara besok itu akan makan hari ini. Dan contoh yang terakhir untuk ini, untuk waktu yang kemudian dipakai kata atau kalimat ho eron semenor, ho eron semeron evagen ex des. Ya, ulangi. Ho eron semeron evagen days. Days. Karena pakai kata ya. Oh ya, Ya. Days. Des. Karena tidak ada huruf iota di situ.
Ya, perhatikan itu pelafalannya. Ulang. Ho, eron, semeron, evagen, des. Orang yang akan berbicara hari ini telah makan kemarin. Nah, kita sudah lihat bagaimana partisip itu baik dalam bentuk kata kerja, baik dalam bentuk kata keterangan. Nah, sekarang kata sandang dalam partisip. Kata sandang dalam partisip. Kita lihat poin 1. Bila partisip disertai kata sandang, maka akan diterjemahkan sebagai kata ganti penghubung. Ia yang atau orang yang. Sebagaimana kata sifat, posisi, atributif. Contoh. Hekousa ton proveden. Sorry. Ulang. Ekousa ton proveden ton legontai tauta. Saya mendengar. Sekali lagi ya. Ekousa ton proveden ton legonta tauta. Saya mendengar ya profeten nabi yang mengatakan ton legonta ya hal-hal ini. Tahu tak? Itu bila partisip disertai dengan kata sandang. Nah, bila partisip tidak disertai kata sandang, ya, bila partisip tidak disertai kata sandang, akan diterjemahkan dengan nuansa temporal atau waktu, yaitu ketika, selagi, sementara, atau pada saat. Ya. Contoh. Ekousa ton profeten legonta tauta. Saya mendengar Nabi itu ketika ia mengatakan hal-hal ini. Di mana letak bedanya dengan contoh pertama, teman-teman? Perbedaan itu, Pak. Ya? Saya nggak ada perbedaan. Bunyi sama, kata sama semuanya. Nah, di mana? Ayo. Mendengar Nabi. Teliti sebelum membeli. Ada ketika. Hah? Bagaimana? Ada tambahan ketika. Ketika. Oke, ada kata ketika. Tapi kalau yang saya lihat, Anda perhatikan, di kata pertama itu ada kata sandang. Kata kesandangnya apa? Ton. Oh. Ya toh? Coba perhatikan yang contoh di atas. Sementara contoh yang di bawah tidak disertai kata sandang. Kata tonnya hilang. Anda lihat? Antara contoh pertama H1 dan contoh H2, Anda lihat? Ya. Mungkin ya mungkin dikecilkan ya. Anda perhatikan ya. Yang di contoh H1 ada kata sandang. Kata sandangnya adalah ton. Legonta itu ya. Dengan legonta. Ya, sebelum legonta ada kata ton. Iya tahu?
Sementara di H2 tonnya hilang. Oh, Legenta tauta. iya. Pro, ya kan? Proventen, legonta tauta. Iya. Proventen, on, legonta tauta. Oke. Ton. Good. Hilang. Materi kita sudah habis. Apakah mau ada diskusi dulu atau mau langsung mengerjakan latihan? Saya serahkan kepada Pak Hanas dulu. Bagaimana? Mau diskusi dulu atau mau langsung kerjakan latihan? Ya, silakan langsung ke peserta atau langsung dipandu sama Pak Dr. Roni orang lah. Ini kan masih sesinya Pak Roni. Masih ada sekitar 28 menit. Masih ada sekitar 28 menit. Baik. Baik teman-teman, silahkan kalau ada mau pertanyaan. Kalau tidak, kita coba masuk di dalam latihan. Dan latihan ini sebenarnya lebih bagus dalam bentuk PR ya. Nampaknya kalau latihan makan waktu, Pak. Orang kamu semua mikir. Makanya saya bilang dalam bentuk ini saja PR dikerjakan di rumah, karena kalau tidak makan waktu dan saya rasa tidak akan nyampe kalau tinggal sisa 20 menit. Kita sudah di rumah semua ini, Pak. Bagaimana? Ini kita udah di rumah semua. Hah? Udah di rumah semua. Udah setahun lebih di rumah terus. Makanya ikut belajar apa aja ditawarin sama Pak As, kita ikutin aja lah, pokoknya latih otak. Daripada pelupa, ya kan? Kita belajar terus. Ini satu kursus yang paling menantang ini, bahasa ini. Jadi maka 28 menit saya kira ya tidak cukup ya. Betul. Jadi pekerjaan rumah saja. Iya. Memang lebih bagus ini di Medan, bawa ke Medan pekerjaannya ya. Sama Junta bawa ke Medan. Umur boleh tua. Oke, Pak Yakobus Poli mungkin nanti Pak Hanas minta tolong untuk berikan nomor HP saya ya, nomor WA. Silahkan. Tapi tadi juga di Pak Hendrik saya sudah kasih kok tadi. Sudah. Di awal, sudah ada di Pak Hendrik juga nomor HP saya. Itu. Mau tanya dulu ini Pak, ini ada buku yang ditulis oleh Yopi Margianto. Ini bagus ya Pak? Boleh, saya pikir itu bagus. Bagus Pak. Bagus bukunya. Gitu. Tapi ini jilid 2. Saya nggak punya jilid 1. Nah, saya belum punya buku itu, jadi saya belum tahu pembatasan jilid 1, jilid 2-nya di mana. Tapi itu pasti bagus ada. juga. Jadi apa yang dibahas di sini, kita bahas di dalam webinar ini, semuanya ada di sini. Oke, good. Semua ada di sini. Tentang indikatif, audit, middle, dan pasif, semua ada. Betul. Jadi terbantu saya belajar. Betul. Daripada dulu waktu saya kuliah Pak, saya pakai ini. Oh, itu yang lama. Itu yang lama. Ini yang lama. Yang lama itu. Iya, betul. Bahasa Yunani koine. Koine ya. Itu memang ini memang belajar ini memang rada sulit dipahami. Iya. Apalagi Pak kalau misalnya mau masuk di ini Pak. Jadi tandanya Pak kalau sudah tahu bahasa Yunani, ya harus sama rambutnya dari Bapak putih semua. Begitu. Tapi atar. Iya. Memang luar biasa. Tapi ya enggak ada masalah. No problem.
Daripada tegang terus, tawa sedikit gitu. Betul. Oke, jadi saya harapkan apa yang kita sudah pelajari ini kita bisa praktekkan. Nah, mungkin dalam hal ini mari kita coba kita lihat, kita bahas secara sekilas saja Pak tentang latihan, karena saya lihat tidak ada hal-hal yang mau ditanyakan. Misalnya yang pertama, buatlah menurut deklinasi partisip. Ada 5 soalnya di situ. Bentuk partisip present aktif dari kata pisteuo. Iya, pisteuo. Lalu kemudian kata poieo dan agapao. Anda bisa bikinkan sendiri bentuk partisip present aktif dari kata pisteuo. Itu apa semua? Nah, kembali kepada rumus-rumus yang kita sudah pelajari tadi, teman-teman bisa mengerjakan. Ya, ini perlu dilatih karena kalau tidak hilang Pak. Benar. Gitu. Ya. Ini perlu dilatih. Oke, yang kedua, bentuk partisip oris 1 dari kata grafo. Oris 2 aktif dari kata erchomai, ya, erchomai. Coba Anda bisa bikinkan dengan melihat rumus-rumus yang kita sudah pelajari tadi di depan. Lalu soal nomor 3 untuk poin A, bentuk partisip future dari kata meno. Dari kata meno. Itu coba dibuatkan bentuk partisipnya. Jadi bagaimana kalau dia sebagai nominatif maskulin tunggal, kalau dia feminin tunggal, kalau dia netral tunggal, bagaimana sampai kepada bentuk jamaknya. Itu dibuatkan seperti itu. Juga bentuk partisip perfect aktif dari kata apa itu? Derapeo, ya, atau terapeo. Lalu juga ada nomor 5 bentuk partisip future dan oris pasif dari kata akuo. Dengan memperhatikan kekecualian kata ini seperti yang dicatat pada pelajaran 6D dan pelajaran 10C yang sudah dipelajari sebelumnya. Gitu, ya. Itu dalam bahasa Indonesia yang Anda bisa tulis dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda menerjemahkan dari Yunani ke Indonesia? Ya. Soal nomor 1, erchomenoi ekeruson di situ ya. Ekeruson. To euangelion. Nah, coba Anda terjemahkan apa artinya. Erchomenoi ekerusan. Ekerusan itu ekeruson. Ekeruson. Iya, ini tuh hurufnya terlalu kecil sampai kalau lepas ini lock ini bahaya. To angelon. Nomor 2. Angelon. Hai eklesiai. Hai lomenai. Luomenai. Hupo tu apostolo. Doxason tai. Hupo tu kurio. Bagaimana itu diterjemahkan?
Oke. Bagaimana itu diterjemahkan? Teman-teman bisa ini. Otomatis tentunya ada kata-kata yang teman-teman pasti sudah pelajari di pelajaran-pelajaran berikut yang dituntun oleh Pak Hanas, oleh Dr. Hanas. Ya, kalau saya menyebut Pak Hanas itu pastor, ya, pastor Dr. Hanas. Nomor 3. Acer. Betul. Acer homenos. Eisten ecclesia. Elege. Ten parabolen. Humin. Itu nomor 3. Sementara nomor 4-nya untuk Anda terjemahkan Ipon, tauta, excelden, tu, oiku. Atau oiko. Terserah mau dilafalkan bagaimana. Tapi setahu saya O plus U jadinya U. Ya. Omikron plus upsilon itu bacanya U. U agak panjang. Lalu yang kelima. Ho andropos. Ho eipon. Tauta elden eison pengendara motor oikon. Pengendara motor berinisial F yang dilakukan pengemudi mobil. Peristiwa itu terjadi di SPBU Jalan Raya. Ada warta berita. Warta berita selingan. Yang nomor 6 untuk Anda terjemahkan Eipontes tauta hoi apostoloi apeldon. Oke. Itu 6 soal yang teman-teman bisa coba terjemahkan di rumah. Saya kurang tahu Dr. Hanas akan menyiapkan berapa lama untuk dikerjakan. Apakah besok sudah selesai dan kemudian dibahas bersama-sama atau bagaimana? Nanti saya serahkan kepada Dr. Hanas saja untuk bagaimana latihan ini bisa dikerjakan sehingga kita bisa dengan mudah mengerti apa yang kita sudah pelajari di malam hari ini. Oke? Saya serahkan kembali kepada Dr. Hanas. Ya, baik A maupun B, ini kan kalau hanya kan buatlah menurut deklinasi partisip B-nya terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Andai kata memang mau dikerjakan ini, besok bisa dijawab, nanti langsung dikoreksi oleh Pak Pendeta Dr. Roni Worang karena Pak Dr. Roni Worang yang menjadi pemateri ini ya. Atau kalau ada yang mau langsung berkonsultasi tentang latihan A, latihan B, langsung bisa ke Pak Dr. Roni Worang. Apa bisa seperti ini Pak Hanas? Mungkin nomor HP saya ditulis di kolom chat supaya teman-teman yang mengerjakan PR ini bisa langsung ke WA saya. Nanti betul Pak. Nanti baik, Pak. di Brother John akan kasih tahu nomornya Pak Roni Worang langsung di kolom chat khusus WA atau grup khusus WA ya betul. Nanti saya akan bagikan Dr. Hanas di grup chat ya. Sehingga nanti latihan ini bisa kirim japri ke saya saja, tapi jangan lupa tulis nama ya. Karena pasti ini kan nomor-nomor HP baru bagi saya. Gitu. Ya, nanti tolong kirim japri untuk saya coba koreksi sehingga mungkin besok kita tidak perlu bahas karena saya langsung kirim koreksinya saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kirim soal latihan itu
saya periksa, ya, saya periksa, kemudian saya kirim koreksinya kembali. Gitu. Jadi kita tidak perlu membahas lagi di kelas. Karena besok kan ada materi baru, toh? Iya. Besok ada materi baru, sama jamnya jam 6. Iya. Sudah saya bagikan di grup Dr. Hanas nomor Pak Roni Worang. Terima kasih. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Saya serahkan selanjutnya kepada Pak Dr. Roni Worang. Oke, silakan kalau ada teman-teman mau bertanya. Kalau tidak, ya mungkin kita tinggal closing our class ya. Kita tutup kelas kita kalau memang tidak ada pertanyaan. Tapi dengan catatan mungkin jangan dulu langsung tidur. Mau istirahat 15 menit boleh. Dan kemudian mulai kerjakan PR. Karena saya yakin besok pasti teman-teman pasti ada tanggung jawab yang akan dikerjakan. Karena itu mungkin setelah kita selesai, istirahat 15 menit sampai setengah jam untuk misalnya makan malam atau mau nonton TV sebentar. Lalu kemudian langsung bikin PR supaya jangan sampai materi ini sudah tenggelam lebih dulu dalam memori kita, baru mau bikin PR malah bingung. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, diserahkan kembali kepada Dr. Hanas untuk closing. Ya, baik. Terima kasih kepada Pastor Dr. Roni Worang yang sudah memberikan materi pada malam ini di pembelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru, khususnya di sesi yang ke-8 partisip. Besok akan kembali dipandu ataupun juga akan dipimpin pemateri kita oleh Pak Pendeta Dr. Roni Worang ya. Mari kita mengakhiri dengan doa. Terima kasih Pak Dr. Roni Worang. Nanti kita ketemu lagi di besok ya. Mari kita tutup di dalam doa. Bersyukur padamu Bapa untuk segala kebaikan, kemurahan dan cintamu. Engkau ajaib, dahsyat, hebat, heran, luar biasa bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Berkati hamba-Mu, Pastor Dr. Roni Worang dalam pekerjaannya, pelayanan keluarga, kesehatannya, dan kami semua Tuhan di situasi pandemi COVID-19 ini, protek dengan darah, beri damai, sukacita, ketenangan. Kasih kuasa kemurahan-Mu turun dengan limpahnya, roh bekerja, beracara, berkarya. Kami percaya Engkau ada hidup dan berkuasa, dan sambil alih, melawat, memulihkan, dan memberkati. Dimuliakan Kau selamanya, doa syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.